lagi dengan saya Firza Fatur Rahman. Di sini saya akan menjelaskan soal materi implementasi kerja dalam manajemen SDM. Sebelumnya kalian belum pada tahu kan? Yuk kita simak. Tingkat kinerja. Yang pertama, kinerja organisasi. Pencapaian hasil pada tingkat atau unit analisis organisasi. Kinerja pada tingkat organisasi ini terkait tujuan organisasi, rancangan organisasi, dan manajemen organisasi. Yang kedua, kinerja proses. Kinerja pada proses tahapan dalam menghasilkan produk atau pelayanan ini dipengaruhi tujuan, proses, rancangan proses, dan manajemen proses. Yang ketiga, kinerja individu atau pekerjaan. Pencapaian atau efektivitas pada tingkat pegawai atau pekerjaan ini dipengaruhi tujuan pekerjaan, rancangan pekerjaan, dan manajemen pekerjaan, serta karakteristik individu. Itu menurut Mumler dan Branche 1995. Garis besar kategori arti kinerja. Menurut Bernardin 2001 halaman 143, kinerja merupakan catatan hasil yang diproduksi atau dihasilkan atas fungsi atau aktivitas selama periode waktu tertentu. Kinerja sebagai hasil, bukan karakter, sifat, dan perilaku. Menurut Richard 2003, kinerja sebagai hasil juga terkait dengan produktivitas dan efektivitas. Produktivitas merupakan hubungan antara jumlah barang dan jasa yang dihasilkan dengan jumlah tenaga kerja, modal, dan sumber daya yang digunakan dalam produksi. Kinerja merujuk pengertian sebagai perilaku merupakan seperangkat perilaku yang relevan dengan tujuan organisasi atau unit organisasi tempat orang bekerja. Kinerja merupakan sinonim dengan perilaku. Kinerja adalah suatu yang secara aktual orang kerjakan dan dapat diobservasi. Kinerja mencakup tindakan-tindakan dan perilaku yang relevan dengan tujuan organisasi. Kinerja bukan konsekuensi atau hasil tindakan, tetapi tindakan itu sendiri. Pendekatan pengukuran kinerja. Yang pertama, pendekatan ukuran standar kinerja dalam melakukan pengukuran. Di sini ada 3. Yang pertama ada pendekatan personality. Yang kedua ada pendekatan perilaku. Yang ketiga ada pendekatan hasil. Di sini ada aspek pengukuran kinerja, dibagi ada 6. Yang pertama ada produktivitas, yang kedua kualitas, yang ketiga ketepatan waktu, yang keempat putaran waktu, yang kelima penggunaan sumber daya, yang keenam ada biaya. Di sini ada yang ketiga jenis ukuran kinerja. Yang pertama ukuran uang, pendapatan, pengeluaran, dan pengembalian. Ukuran upaya, yang kedua ukuran upaya atau dampak, capaian sasaran, penyelesaian proyek, tingkat pelayanan, dan kemampuan mempengaruhi. Yang ketiga ada ukuran reaksi, penilaian rekan kerja, pelanggan, pemegang pekerjaan lainnya. Yang keempat ukuran waktu, pelaksanaan kerja dibandingkan jadwal, batas akhir, dan kecepatan respon dan jumlah sasaran. Di sini ada yang terakhir ukuran kinerja dalam dimensi kualitas. Yang pertama ada kehandalan, yang kedua ada daya tanggap, yang ketiga ada kompetensi, yang keempat ada akses, yang kelima ada kesopanan, yang keenam ada komunikasi, yang ketujuh ada kejujuran, yang kedelapan ada keamanan, yang kesembilan ada pengetahuan terhadap pelanggan, yang kesepuluh ada bukti langsung. Kinerja dan problematika dalam manajemen pengetahuan. Konsep kinerja dalam organisasi. Kinerja menurut The Scriber dalam Kamus Bantam English Dictionary 1979 yang dikemukakan Prasutono 1999 berasal dari kata kinerja, performance, dari akar kata to perform, mempunyai beberapa entries. Yang pertama, melakukan, menjalankan, dan melaksanakan. Yang kedua, ada memenuhi, menjalankan kewajiban suatu mazhar. Yang ketiga, menjalankan karakter dalam suatu permainan. Yang keempat, menggambarkan dengan suara atau alat musik. Yang kelima, ada melaksanakan atau menyempurnakan suatu tanggung jawab. Yang keenam, ada melakukan suatu kegiatan dalam permainan. Yang ketujuh, memainkan pertunjukan musik. Yang kedelapan, melakukan sesuatu yang diharapkan oleh seorang atau mesin. Kinerja karyawan dan kinerja organisasi mempunyai kaitan erat. Tercapainya tujuan organisasi tidak lepas dari sumber daya yang dimiliki organisasi yang dipergunakan atau dijalankan karyawan yang berperan aktif sebagai perilaku dalam upaya mencapai tujuan organisasi tersebut. Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh seseorang atau kelompok orang dalam suatu organisasi, sesuatu dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam rangkai mencapai tujuan organisasi yang bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum, dan sesuai dengan moral etika. Definisi kinerja. Menurut True dan Biar 1981, kinerja sama dengan pencapaian hasil. Menurut Interplan 1999, kinerja itu terkait operasi
aktivitas program dan misi organisasi. Yang menurut Murphy dan Cleveland 1995, kinerja kualitas perilaku yang berorientasi pada tugas dan pekerjaan. Menurut Stoner 1978, kinerja adalah fungsi dari motivasi, kecakapan, dan persepsi peranan. Menurut Bernardin dan Russell 1993, kinerja pencatatan hasil-hasil yang diperoleh dari fungsi-fungsi pekerjaan atau kegiatan tertentu selama kurun waktu tertentu. Menurut Handoko, kinerja adalah proses di mana organisasi mengevaluasi atau menilai prestasi kerja karyawan. Menurut Gibson 1990, kinerja adalah seorang yang ditentukan oleh kemampuan dan motivasinya untuk melaksanakan pekerjaan. Unsur yang terdapat dalam kinerja. Yang pertama ada hasil-hasil fungsi pekerjaan. Yang kedua ada faktor-faktor yang berpengaruh terhadap prestasi kerja pegawai. Yang ketiga ada pencapaian tujuan organisasi. Yang keempat ada periode waktu tertentu. Yang kelima ada tidak melanggar hukum. Yang keenam ada sesuai dengan moral dan etika. Pekerjaan dan kinerja organisasi. Fungsi pekerjaan atau kegiatan yang terkait kinerja organisasi atau perusahaan. Yang pertama ada strategi organisasi, yang kedua pemasaran, yang ketiga operasional, yang keempat SDM, dan yang kelima adalah keuangan. Integrasi kapital dan parameter kinerja. Yang pertama, human capital menyangkut kompetensi, skill, brain power, expertise, kreativitas, problem solving, capability, leadership, entrepreneur, managerial skill, ethics knowledge yang dimiliki karyawan perusahaan. Yang kedua, struktural capital memiliki kapabilitas knowledge dan dari perusahaan berupa teknologi, metodologi, dan proses yang memampukan merespon kebutuhan dan tantangan pasar. Yang ketiga, customer capital terdiri dari relasi, feedback, input terhadap produk atau layanan, suggestion, experience, dan tacit knowledge dari pelanggan. Dari ketiga jenis kapital tersebut membentuk tiga lingkaran yang saling mengait dan disatukan oleh segitiga value creation. Value creation yaitu kemampuan penciptaan nilai yang ditentukan human capital, struktur capital, dan customer capital yang dimiliki perusahaan. Indikator kinerja organisasi. Yang pertama, performa yang menghasilkan hasil dan semangat untuk menghasilkan hasil. Yang kedua, harus dapat diukur sehingga input dan output dapat dikuantifikasi. Yang ketiga, unit dan personil yang diukur kinerjanya harus memahami metode penilaian dan penjelasan minimal. Yang keempat, hasil penilaian dapat dikomunikasikan segera. Yang kelima, tersedia mekanisme penggabungan hasil penilaian kerja dengan feedback dan learning. Yang keenam, terhubung objektif dengan kebijakan insentif dan kebijakan pegawai. Yang ketujuh, bersifat seimbang antara orientasi keberhasilan jangka pendek dan jangka panjang. Faktor peningkatan kinerja. Yang pertama ada pendorong. Yang pertama, audit modal intelektual bertujuan memonitor dan mengatur modal intelektual perusahaan. Yang kedua, audit modal intelektual memerlukan tim yang terdiri atas ahli strategi organisasi, keuangan, SDM, analisis pengetahuan, properti intelektual, dan pemasaran. Di sini ada penghambat. Yang pertama ada masalah yang terlekat dalam sistem pengukuran manajemen pengetahuan itu sendiri. Yang kedua, sulit mengidentifikasi hubungan langsung antara inisiatif manajemen pengetahuan dengan performance perusahaan. Yang ketiga, manajemen biasanya meminta indikator kasat mata seperti dampak terhadap performansi keuangan dan operasional lainnya. Yang keempat, semakin beragam dan kompleksnya stakeholder atau pihak berkepentingan terhadap eksistensi perusahaan. Budaya organisasi, pengetahuan, dan kinerja organisasi. Berikut adalah hubungan antara budaya organisasi, pengetahuan, dan kinerja organisasi. Yang di atas ada kinerja organisasi dibagi jadi 4 cabang. Yang pertama ada sumber daya, yang kedua ada sistem teknologi, yang keempat ada strategi, yang ketiga, yang keempat ada logistik. Di sini dari 4 cabang ini dibagi lagi. Yang pertama ada kinerja individual, yang kedua ada perilaku, yang ketiga ada nilai dan keyakinan personal, dan yang keempat ada budaya organisasi yang dalam kurung nilai yang diyakini secara umum. Cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan soal implementasi kerja dalam manajemen SDM. Bila ada tutur kata, mohon dimaafkan. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya guys ya.